Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Pada Nargia dengan nomor 4 222 mahasiswa mata kuliah Sistem IRP Universitas Pancasila. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara import chart of account pada UD 18. Nah, chart of account itu merupakan daftar terstruktur yang berisi semua akun yang digunakan oleh organisasi untuk mencatat dan mengelompokkan transaksi keuangan dalam sistem akuntansi. Nah, COA ini berfungsi sebagai perangkat kerja yang mengatur catatan transaksi keuangan secara sistematis sehingga memungkinkan pelaporan yang akurat dan pengelolaan keuangan yang efisien. Nah, untuk import data COA-nya itu yang pertama, pastikan install membuat database tanpa menggunakan database demo. Lalu selanjutnya, unduh atau aktifkan modul accounting terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengunduhnya. Selanjutnya buka modul accounting dan pencet configuration. Kita cari chart of account. Nah, di sini caranya itu kita tinggal klik action dan import file. Nanti upload data yang ingin kita masukkan. Nah, kebetulan saya sudah menguploadnya, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan ketika kita sudah mengimport COA dan tidak ada yang error. Nah, selanjutnya, setelah melakukan perubahan pada data import, kita perlu melakukan unlink terhadap data COA bawaan dari UD-nya, kemudian melakukan link-link pada data-data yang telah diimpor. Nah, untuk caranya itu kita pergi ke settings, lalu ke technical dan pastikan sudah dalam keadaan developer mode. Ke technical kita cari user define default. Nah, di sini sudah muncul 7 properti yang terkait dengan akun. Nah, pada tahap ini kita menghubungkan 7 properti tersebut ke data yang sudah diimport. Hal ini dilakukan karena sebelumnya 7 properti itu masih terhubung dengan data bawaan UDU. Nah, untuk itu kita buka data account receivable ini, kemudian perhatikan default value-nya. Nah, ini default value-nya itu 8. Berarti uh, nilai default tersebut itu harus diganti dengan angka yang sesuai dari data yang telah diimport sebelumnya. Nah, untuk melihat nilai default-nya, ini kita copy, lalu kita pergi ke modul accounting, ke configuration, lalu COA, lalu kita cari nilai 8. Nah, bisa dilihat bahwa nilai default 8 itu merujuk kepada type receivable. Kita bisa lihat di sini, dengan mengelompokkan jenis-jenis akun, kita bisa memeriksa bahwa tipe receivable ini ada data impor yang sudah dilakukan, serta data bawaan dari UDIR ini yang 2 data bawaan, ini yang sudah diimpor. Nah, selanjutnya saya akan view uh, account receivable yang sesuai dengan data yang sudah diimpor sebelumnya. Lalu setelah tampilan view ini, kita akan lihat 3 angka di sini. Nah, salin angka terakhir yang ada di URL tersebut, karena angka ini merupakan nilai default dari dari receivable yang berasal dari data yang sudah diimport. Jadi kita salin atau copy yang ini. Selanjutnya, setelah itu kita buka kembali user setting, technical, user define default. Nah, untuk menempelkan angka yang tadi kita copy, kita pergi ke account receivable. Nah, setelah itu kita klik save, lalu lanjutkan langkah-langkah berikutnya seperti yang dilakukan hingga seluruh seperti yang ada di sini itu terhubung dengan data yang sudah diimpor. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan data taxes dan data yang sudah diimpor. Pertama, kita buka modul accounting, lalu kita ke configuration dan pilih taxes. Nah, di sini kita perlu menghubungkan akun dari 6 property taxes ke data yang telah diimpor sebelumnya. Untuk sales, sini untuk sales, dia ubah menjadi PPN outcome atau PPN keluaran. Nah, sedangkan untuk
purchase ubah menjadi PPN income. Lakukan perubahan akun pada properti Texas tersebut hingga selesai. Nah, setelah melakukan perubahan pada data Texas, lalu buka menu jurnal yang terdapat pada modul accounting. Nah, di sini kita akan menghapus 4 jurnal yang masih terhubung dengan CLA bawaan dari Udul. Pilih keempat jurnal tersebut, yaitu Customer Invoice, Vendor Bill, Bank, dan juga Cash. Kemudian pilih Action, lalu pilih Delete untuk menghapusnya. Nah, ketika semuanya sudah selesai, kembali ke Chart of Account untuk menghapus data CLA bawaan yang masih ada. Gunakan Custom Filter agar tampilannya ditampilkan adalah kode yang tidak memiliki titik. Nah, selanjutnya akan muncul data CLA bawaan ini. Langsung saja kita select semua. Nah, karena sudah di-select semua, kita klik Action, lalu kita klik Delete. Jika sudah muncul seperti ini, berarti tandanya transfer data yang kita lakukan pada chart of account ini sudah berhasil atau sudah selesai. Dan dapat disimpulkan bahwa proses ini sukses. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.